Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad ibni Abdillah Sadiqul wa'dil amin. Sahru Ramadan alladhi unzilat fihi al-Qur'an hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Pelajaran fikih kita pada pagi hari ini, ikhwani fiddin, shaimina was shaimat, wasahibul i'tikaf muslimina wal muslimat fi sahril mubarakah sahrul haram wa sahrul qiyam wa sahrul siyam wa sahrul sadaqah, adalah memasuki tahapan-tahapan terakhir, yaitu sunnah-sunnah dalam pelaksanaan salat Idul Fitri yang mulia. Ketika matahari telah tenggelam pada hari yang ditentukan oleh pemerintah, saat itu kaum muslimin bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih akan besarnya nikmat Allah Rabb Jalla wa'ala pada mereka. Saat itu sahibul i'tikaf keluar dari tempat-tempat mereka dipingit selama 10 hari. Mereka keluar dalam rangka mentaati Allah, yaitu membeli beras untuk kemudian membayar zakat fitrah dan zakat mal mereka. Fa idza faraqta fangsab wa ila rabbika farghab. Begitulah kaum muslimin selalu dipisahkan antara dia dengan waktu-waktunya dengan ketaatan yang satu kepada ketaatan yang lain. Saudaraku kaum muslimin, 6 hal yang disunnahkan dalam hari Idul Fitri. Yang pertama adalah disunnahkan mandi janabah. Membasuh seluruh tubuh kita dengan air yang diniatkan sebagai mandi janabah atau mandi sunnah Idul Fitri. Ini dilakukan disebab hari itu adalah mencontohi orang-orang terdahulu. Na'am barakallahu fikum, sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau ditanya mengenai mandi, beliau menjawab, mandilah setiap hari jika kamu mau. Orang tadi berkata, bukan maksudku. Manakah mandi yang dianjurkan? Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, dan mandi pada Yaumul Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Rawahu Abu Dawud. Wa an Nafi' an Abdullah bin Umar kana yaktasilu yaumal fitri qabla an baghdawa ilal musalla. Dari Nafi' dia berkata, Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi ke tanah lapang, yaitu musola. Yang kedua, sunnah berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Termasuk di sini sunnahnya memakai wewangian. Pakaian yang terbaik itu tidak harus baru ya ikhwanana fillah, tetapi yang kita khususkan untuk menghadiri hari mulia, hari besar dan hari agung tersebut, yaitu pakaian yang bisa jadi kita bersihkan, kita cuci, kita setrika, kita berangkat dengan pakai minyak wangi. Itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama hadhihi libasun man la khalaqullah. Pakaian seperti itu maksudnya pakaian yang suci, bersih, lagi katakanlah baru. Ini membuat seseorang, na'am barakallahu fikum, pakaian-pakaian yang jelek itu membuat seseorang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Artinya kalau pakaian-pakaian yang
tidak baik di dalam Islam, tidak akan membawa pelakunya kepada akhirat. Na'am barakallahu fikum, kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam jubatu yalbasaha bil idaini yaumal jumu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk menggunakan atau digunakan pada hari Jumat. Hadzal hadis rawahu Ibnu Huzaimah. Ikhwani, antum harus punya baju yang hanya dipakai untuk salat Jumat. Meskipun itu bajunya tidak terlalu bagus. Dan baju itulah yang disunahkan juga dipakai di hari Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jangan seluruh baju kita pakai, baju Jumat pun kita pakai. Tapi baju Jumat itu biasanya digunakan hanya untuk Jumat saja. Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha ada di ketika makan ketika mau berangkat sholat. Yang ketiga ini adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdu yaumal fitri hatta ya'akala wala ya'akalu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min adhiyatihi. Maksudnya sembelihan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat salat Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Ini perbandingkannya dengan Idul Adha nanti. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu kecuali setelah pulang dari salat Id dan beliau menyantap hasil kurbannya. Rawahu Ahmad. Asy-Syaikh As-Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jadi untuk salat Idul Fitri, wahai ummahat, wahai aba, para ayah, disunnahkan bagi kita untuk makan makanan terlebih dahulu dari rumah. Adapun kalau Idul Adha, kita disunnahkan menahan. Bukan berpuasa secara mutlak, tapi menahan. Yang mana nanti kita berbuka dengan membawa sembelihan kita yang kita panggul dari masjid atau dari tanah lapang. Naam. Perbedaannya adalah kalau di kaum muslimin, Abu Umar, orang menyembelih dengan mengumpulkan panitia. Mulainya aja jam 9, kemudian selesainya jam 1:30. Kapan makannya? Adapun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyembelih sembelihan sendiri, cek jatuh, plek, ambil dadanya, ambil pahanya, ambil hatinya, pulang. Yang lain biar dinikmati manusia. Begitu caranya. Makanya bisa langsung diambil mana kamu suka, langsung bawa pulang. Sisanya biar kaum muslimin mengambil masing-masing. Tapi zaman itu, keemasan itu telah tidak ada sekarang, dikarenakan manusia hari ini juga tidak seperti manusia pada zaman dahulu. Saudaraku kaum muslimin, jadi makanlah, minumlah sebelum Idul Fitri. Bagus kalau di rumah bersama dengan keluarga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamratin wa ya'kuluhunna witron. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau makan beberapa buah kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Rawahu Bukhari. Jadi jumlah ganjil dipertahankan. Naam, jumlah memakan kurma ganjil dipertahankan, ikhwan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ragiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan dariku. Yang keempat, bertakbir dari rumah menuju tempat solat. Na'am barakallahu fikum walitukmilul iddata walitukabbirullah
ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, maksudnya puasa. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr fayukabbiru hatta ya'til musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat pada hari fitr dan beliau bertakbir sampai beliau tiba di lapangan atau musalla. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadis ini dari Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Saibah. Na'am barakallahu fikum, bahwa Ibnu Mas'ud bertakbir seperti bilangan tersebut. Na'am barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbarnya 2 kali, bukan 3 kali ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Baik. Saudaraku kaum muslimin, as-shaimina was-shaimat. Yang kelima, saling mengucapkan selamat atau tahniyah. Naam. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza litaqau yaumal Aid yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Kalau dia sendirian ya. Tapi kalau mereka kumpulan yang banyak, taqabbalallahu minna wa minkum. Dari Jabir bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, satu dengan yang lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah hasan. Rujuk kepada Fathul Bari juz 2 halaman 446. Imam Ahmad rahimahullahu taala wala ba'sa, dan tidak mengapa an yaqular rajul, seseorang lelaki mengucapkan li rijali, kepada laki-laki yang lain, yaumal Aid, pada hari Aid, taqabbalallahu minna wa minkum. Tetapi dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad termasuk memilih untuk menjawab, tidak memulai. Tetapi kita tidak berbahas tentang itu. Yang utama, ucapan tahniyah pada hari Idul Fitri adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fikum. Adapun yang keenam ya ikhwan, yang terakhir, ayo kita berjuang. Naam, kencangkan ikat pinggang, jauhkan mata dari pelupuknya. An Jabir bin Abdullah, naam barakallahu fikum, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal Aid khalafa tariqa. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika beliau pergi dan berangkat maksudnya, dan pulang, beliau mencari jalan berbeda. Rawahu Bukhari 986. Di antara keutamaan mencari jalan berbeda ini adalah agar syiar kaum muslimin menjadi berita yang besar bagi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin, ini adalah pelaksanaan salat Id. Sekarang kita masuk kepada rincian pelaksanaan salat Id dan rincian daripada khutbah. Maksudnya tadi mencari jalan berbeda, berangkatnya dari jalan Ahmad Yani, pulangnya dari jalan Hayam Wuruk. Seperti itu, agar syiar Islam itu besar di mata musuh-musuh Allah. Barakallahu fikum. Taib. Kesimpulannya, setelah 6 sunnah tersebut, disepakati bahwa salat Idul Fitri utamanya di musalla, bukan di masjid, kecuali hujan.
Baik. Kemudian imam berikut khatib tersebut berada naik di tempat yang tinggi di sebuah tanah lapang dan dia hendaknya sholat dengan menggunakan tongkatnya sebagai sutroh. Baik. Tapi kalau mereka sudah menyediakan sutroh, tidak mengapa tidak menggunakannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada kenyataannya tidak menyediakan mimbar untuk berkhutbah. Akan tetapi pada zaman sekarang jika disediakan mimbar maka fala ba'sa. Tetapi yang utamanya adalah tidak menggotong mimbar di dalam lapangan. Yang ketiga selanjutnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah dengan khutbah tanpa diawali takbir seperti kebanyakan sekarang. Sekarang kan orang-orang mengawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkhutbah mengawali dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi dengan mengucapkan hamdalah. Baik. Dan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah dengan satu kali khutbah. Maksudnya tidak duduk di antara dua khutbah. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang di mana manusia sholat dengan dua khutbah? Maka kembali kepada uruf kebiasaan suatu kaum. Jika di kaum itu dua khutbah, maka kita harus melaksanakan dua khutbah sebagaimana kebiasaan mereka. Baik, kembali kepada uruf. Tapi kalau kepada yang sebenar-benarnya Rasulullah SAW sekali khutbah dan menyelesaikannya. Komprominya adalah jika kita diundang pada kaum muslimin yang masih belajarnya belum sampai ke sana, dekati dahulu dengan kebiasaan mereka. Tapi kalau di pondok-pondok pesantren di bagian dalam-dalam yang sudah tahu hukumnya, wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah dua kali, tapi yang sekali untuk putra, yang sekali lagi untuk sahabat perempuan. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiati wanita di hari Id untuk banyak bersedekah. Dikarenakan faro'aitu aksara ahliha an-nisa, ditampakkan bagiku neraka dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan wanita. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah ini dan kita berlindung kepada Allah semoga istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, ibu kita terbebas dari api neraka dan mereka semuanya insyaallah semoga memasuki surganya Allah bi ghairi hisab wa bi ghairi adab. Fa insyaallah besok kita lanjutkan lagi kajian i'tikaf pada tahun 1445 Hijriah ini di Masjid Tahfidzul Quran Kaulan Karimah Batam Center. Bersemangatlah terus menerus. Nah, barakallahu fikum, jangan lemah. Hari 25 sebentar lagi tamu agung ini akan kembali. Bersyukurlah bagi orang yang semakin sedikit waktu semakin mengencangkan ikat pinggangnya, semakin takut kehilangan dan semakin mencintai dengan penuh harap. Orang yang mencintai pasti takut kehilangan yang dicintai. Orang yang mencintai bukan menjauh tetapi mendekat. Orang yang mencintai adalah orang yang berharap bertemu dengannya pada hari kiamat. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana wal umratu ilal umrah mukafiratun idaztunibatil kabair. Salat yang 5 waktu. Nah, barakallahu fikum. Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain. Wa fi riwayatil akhar wal umratu ilal umrah mukafiratun, penggugur, penghapus, pembersih segala dosa-dosa kita sepanjang kita tidak berbuat dosa besar. Ayolah semangat wahai ikhwan, bangkitlah, 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 tataplah ke depan dan yakinlah
Hari ini hari-hari yang Allah spesialkan untukmu, untuk membasuh seluruh luka hati, derita, dosa, nestapa, kesulitan hidup. Allah sediakan Ar-Ramadan yang mulia ini sebagai bulan yang sangat barakah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhirul da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.